Anda masih bersama kami dalam Doncast, saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamun. Ya, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Seru ini, apalagi kalau yang pengen balik ke sana nih katanya nih, Bang Faisal. Mas Faisal, ini ada pertanyaan yang sangat awam. Kan perang di negara-negara Teluk, lalu kemudian kita tidak tahu apakah ada negara lain yang bakal terseret ikut dalam perang ini gitu. Misalnya tiba-tiba ada sentimen tertentu, orang akan bela Iran atau bela Israel untuk kemudian terseret dalam perang ini. Yang jelas yang kemungkinan besar bisa terseret itu Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat itu sekutu istimewanya Israel, tapi tentu saja Trump akan berpikir ulang. Kenapa berpikir ulang? Karena Iran sudah mengancam bakal menyerang semua pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, itu ada 28. Kalau pangkalan militer Amerika semuanya dibombardir, dibumi hanguskan oleh Israel, itu punya efek domino. Artinya begini, negara-negara Arab Teluk, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Oman itu kan negara kerajaan yang mengandalkan keberlangsungan rezimnya terhadap dukungan militer Amerika. Jadi artinya kita tahu ketika revolusi Arab bagaimana negara-negara kerajaan itu khawatir, wah jangan-jangan sampai ke sini nih. Hosni Mubarak jatuh, Presiden Zainal Abidin bin Ali jatuh, terus Gaddafi di Libya, terus terakhir Assad. Ini kan mereka juga sebenarnya ketakutan, cuma karena masih ada dukungan Amerika. Bisa dibayangkan kalau pangkalan militer itu bumi hangus, tidak ada lagi militer Amerika. Pasti kemungkinan bibit-bibit oposisi itu cepat, karena kita tahu kerajaan nature-nya kan diktator. Nah ini awal bulan ini sudah ada gerakan oposisi di Arab Saudi yang ingin ada pergantian rezim. Mereka tidak puas dengan rezim yang ini. Nah kebayang kalau misalkan sampai Amerika turun, Iran menyerang semua pangkalan militer, dan negara-negara yang mengandalkan dukungan Amerika rezimnya supaya berlangsung, tetap berlangsung, kayak Mesir juga ya, Jordan juga, mungkin akan timbul pemberontakan di dalam negeri, revolusi, karena udah nggak ada tentara Amerika. Apakah dengan begitu mereka akan bersama Iran menyerang Israel misalnya? Nah itu masih agak sulit karena sibuk dalam negerinya sendiri juga kan. Karena mereka punya itu tadi masalah isu dalam negeri tadi. Karena ketika sudah tidak ada pangkalan militer Amerika, artinya keberlangsungan rezim mereka tuh sedikit banyak terancam karena nggak ada lagi yang membantu mereka untuk ini. Tapi ketika minimal Amerika memecah kekuatan kebersamaan itu ya. Nah, jadi soliditas Arab itu dipecah sebenarnya. Meski tidak solid-solid amat begitu. Tidak solid-solid amat. Oke, saya tergelitik seperti diskusi Bang Don tadi ke Pak Cepi. Saya ingin kembali ke Pak Cepi karena kata Chief tadi bahwa total and smart war itu bahwa yang menang Pak Cepi adalah yang smarter gitu kan. Tapi ketika kita bicara perang ini kemudian siapa mendukung siapa, ini kan Israel bergotong royong dengan Amerika Serikat. Kalau nanti kemudian meluas kepada terlibatnya Rusia dan Tiongkok, nah bagaimana dengan diksi the smarter yang akan memenangkan perang ini, Chief? Ya, diskusi ini memang menarik ya. Mungkin saya perlu kasih gambaran tentang Amerika dulu ya, karena Amerika itu menarik untuk dibahas terlebih dahulu dalam konteks Iran Israel ini. Amerika sekarang ini Amerika itu sudah tidak sekuat dulu lagi. Ya. Sejarah Amerika itu sederhana. Pada tahun di bawah 40-an, mereka merasa nyaman dengan Amerika sendiri aja. Tetapi begitu Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 itu mempermalukan martabat Amerika sebagai bangsa, dia bangun. Dia marah sekali ya. Pearl Harbor itu adalah the turning point of global history dalam sejarah perang ya. Jadi setelah itu baru mereka membangun ugal-ugalan ya, mereka membangun kekuatan perangnya dengan jargon global vigilance, global power, global reach. Tahun 41 ya, tapi tahun 41 tuh dia jelas sekali dia diserang Jepang sehingga dia mempersiapkan diri. Pada tahun 45 dia bom Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom, selesai sudah. Jepang selesai, bahkan Perang Dunia Kedua selesai. Ya, sehingga Amerika menjadi the superpower pada waktu itu. Tetapi kemudian berlanjut dengan Perang Dingin 47 sampai 91. Tidak bertahan lama, 91 bubar Uni Soviet sehingga dia menjadi the single power, the single superpower. Nah, yang menarik lagi adalah
Amerika tidak menyadari bahwa dia kira dia sudah menjadi kekuatan yang paling kuat di dunia ini. Tetapi dia nggak menyadari bahwa negara-negara memang sudah tidak mungkin melawan dia. Tetapi non-negara itu masih menyimpan dendam. Sehingga 10 tahun setelah tahun 91, 47 sampai 91 Amerika itu the alert one namanya, dia siaga 1. Jadi nggak mungkin ada apa-apa. Dan ditunggu 10 tahun, dia sudah mulai kendor dari siaga 1 ke siaga 2 dan siaga 3, mungkin siaga biasa, siaga garnison biasa. Pada tahun 2001, dia diserang dengan 9/11 namanya. Dan serangan ini sering disebut sebagai the second Pearl Harbor. Tetapi, kalau Pearl Harbor itu jelas, yang nyerang itu Jepang dan datang dari luar. 9/11, dia diserang dari dalam sendiri. Pilot kamikaze yang menabrak Twin Tower dan yang mengarah ke Gedung Putih dan Pentagon, itu flying schoolnya di Amerika, Pak. Tahun 2001. Jadi dia kebingungan, siapa nih? Tapi ada kemarahan dia untuk membalas dendam, itu tidak ada. Sehingga kita pernah dengar bagaimana Irak direkayasa harus dibom. Itu untuk melampiaskan keputusasaan karena dia nggak tahu musuh dia siapa. Dan setelah dia ketahui, setelah dia identifikasi, itu Al-Qaeda dan sebagainya. Dan dia juga nggak tahu mau nyerang kemana. Seorang guru besar di Monterey mengatakan bahwa jenderal-jenderal Pentagon ini keledai semua. Bagaimana dia nggak bisa menghancurkan Al-Qaeda yang kekuatannya itu di bawah dari kekuatan 1 batalion pendarat marinir Amerika. Dan kemudian ditanya oleh wartawan jenderal-jenderal di Pentagon, dia mengatakan begini, kalau orang kerja di laboratorium kan dia cuma tahu di ruangannya aja, dia nggak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan. Maksudnya adalah Amerika sudah habis-habisan, Pak. Dia nyerang Syria, dia nyerang Afghanistan, dia nyerang Pakistan dan sebagainya. 10 tahun, Pak. Tahun 2011, dia baru bisa membunuh siapa tuh namanya? Osama bin Laden di Pakistan. 10 tahun, Pak. Dan 10 tahun lagi dia menduduki Afghanistan, udah nggak tahan lagi juga dia. Bagaimana budget pertahanan nasional digunakan untuk global defense budget. Itu sebabnya kekuatan di Pasifik ditarik, pangkalan-pangkalan di Filipina ditutup dan sebagainya. Dia udah defisit, sangat defisit. Jadi dia habis. Makanya pada tahun 2021, 20 tahun setelah 9/11, dia mundur, Pak, dari Afghanistan. Makanya tersiar kabar yang lucu, from Taliban to Taliban. Karena apa? Dia udah kehabisan ongkos. Itu sebabnya dia pulang. Kalau ini kita bisa melihat berita terakhir tentang kehabisan ongkos ini pada waktu Jenderal Komandan McChrystal, komandan pasukan sekutu Amerika di Afghanistan, yang beberapa kali minta tambahan pasukan tidak diberikan oleh Amerika, sehingga dia curhat di majalah Rolling Stone namanya. Dia mengkritik kebijakan pemerintahan Obama pada waktu itu. Itu di majalah Rolling Stone, Pak, bukan di Washington Post, bukan di New York Times. Tetapi Rolling Stone ini sampai di meja Obama, dia langsung dipanggil, langsung dalam waktu 15 menit dia disuruh mengundurkan diri, dia diganti oleh General Petraeus namanya. Itu adalah bagaimana mencoloknya, bagaimana pembuktian bahwa memang udah nggak ada ongkos lagi pada waktu itu. Dia tidak punya lagi dana untuk mendukung pasukan-pasukan di luar Amerika ketika itu. Nah, kalau kita proyeksikan ke sekarang ini, Iran Israel, dia ada hambatan itu sekarang ini. Orang kan bertanya, kenapa dulu rame-rame? Dulu rame-rame, Pak. Israel itu rame-rame didukung Amerika, Prancis, Jerman, Inggris dan sebagainya. Sekarang nggak ada, bahkan ongkosnya udah nggak ada, Pak. Ongkosnya udah tergerus banyak. Berarti dan nambah dong, Chief. Bukan cuma the smarter, tapi the richer ya. Biasanya itu berbanding lurus juga tuh. Yang menarik sebetulnya, Don, yang sekarang ini kan ada semacam cyber war kan.